Om Swastiastu, selamat jumpa kembali anak-anak. Kali ini Ibu akan membahas soal-soal penilaian harian dengan materi perdagangan internasional. Semoga dengan pembahasan ini anak-anak bisa memahami tentang perdagangan internasional. Ibu mulai dari soal nomor 1. Perdagangan internasional adalah A. Persahabatan antar negara di dunia. B. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. C. Proses pertukaran barang dan jasa antar negara satu dengan negara yang lainnya. D. Penjualan barang dalam lingkup dunia. E. Produksi bersama antar negara dalam satu kawasan. Pembahasan. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional adalah adanya keterbatasan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang yang diperlukan warganya. Oleh karena itu, diperlukan adanya perdagangan antar negara. Jadi, perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar satu negara dengan negara lainnya. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 2. Salah satu kebijakan perdagangan yang dilakukan pemerintah adalah menurunkan biaya produksi dalam negeri agar produksi dalam negeri mampu bersaing dengan produksi luar negeri. Kebijakan tersebut dinamakan A. Kuota, B. Subsidi, C. Dumping, D. Pelarangan impor, E. Tarif atau bea masuk. Pembahasan. Kuota adalah kebijakan dengan membatasi kuantitas ekspor atau impor produk selama jangka waktu tertentu. Kemudian subsidi itu adalah kebijakan perdagangan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan menurunkan biaya produksi dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar negeri. Dumping adalah penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Berikutnya larangan impor. Larangan impor adalah kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang tertentu atau produk asing ke dalam pasar domestik atau ke dalam negeri. Berikutnya tarif atau bea masuk. Tarif atau bea masuk itu adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Nah, anak-anak, dari pembahasan itu dapat disimpulkan bahwa jawaban yang benar itu adalah B, yaitu subsidi. Oke, Ibu lanjut sekarang soal yang ketiga. Pernyataan yang bukan merupakan cakupan dari kegiatan perdagangan internasional adalah A. Pak Nyoman membeli produk otomotif asal Jepang karena Pak Nyoman senang menggunakan produk luar negeri. B. Indonesia rutin mengirim tenaga kerja ke beberapa negara ASEAN. C. Pak Rudi warga negara Indonesia menjual barang kepada rekannya berkebangsaan Australia yang tinggal di Semarang. D. Saat bulan puasa, impor kurma dari Arab Saudi meningkat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. E. Taiwan menjual produk pertanian ke Thailand.
Ya, Ibu lanjut sekarang pembahasan. Perdagangan internasional itu merupakan kegiatan perdagangan barang atau jasa yang melibatkan pihak antar satu negara dengan negara lainnya. Kegiatan menjual barang ke luar negeri itu disebut dengan ekspor, sementara kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri itu disebut dengan kegiatan impor. Nah, di sini anak-anak di dalam soal di sana ada transaksi Pak Rudi dengan rekannya berkebangsaan Australia. Itu walaupun melibatkan orang asing di sana, tetapi tetap dikatakan bukan merupakan perdagangan internasional. Kenapa? Karena perdagangan itu, jadi proses perdagangan tersebut terjadi dalam satu negara. Jadi dapat disimpulkan jawaban yang benar itu adalah C. Oke, Ibu lanjut. Sekarang soal nomor 4. Untuk menghasilkan barang dengan kualitas baik dibutuhkan tenaga kerja handal demi meningkatkan daya saing ekspor. Hal ini merupakan manfaat perdagangan internasional, yaitu A. Meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi, B. Mempersempit ketimpangan distribusi pendapatan, C. Meningkatkan kelompok bukan angkatan kerja, D. Efisiensi biaya produksi, dan E. Meningkatkan kesempatan kerja. Pembahasan. Anak-anak, salah satu manfaat perdagangan internasional itu adalah meningkatkan kesempatan kerja. Kegiatan ekspor dan impor ini tentu memberikan kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Sebab untuk menghasilkan barang guna diekspor, pastilah di sana membutuhkan tenaga kerja yang handal. Sehingga kalau kita lihat dari soalnya, itu jawaban yang benar adalah E, yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Soal nomor 5. Salah satu faktor pendorong adanya perdagangan internasional adalah A. Menurunnya volume perdagangan dalam negeri, B. Menurunnya nilai valuta asing, C. Adanya perbedaan sumber daya alam, D. Menurunnya daya beli masyarakat, E. Masyarakat juga mengeluarkan devisa. Pembahasan. Letak geografis setiap negara itu tentu berbeda-beda. Nah, perbedaan sumber daya alam tersebut juga mempengaruhi pemenuhan kebutuhan negara tersebut. Jadi terkadang untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak bisa dihasilkan sendiri, negara tersebut perlu mendatangkannya dari luar negeri. Begitu pula sebaliknya. Perlu juga anak-anak ingat bahwa sumber daya alam merupakan sumber utama dari suatu negara. Dan setiap negara pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jawaban yang benar dari soal nomor 5 ini itu adalah C. Jadi salah satu faktor pendorong adanya perdagangan internasional adalah adanya perbedaan sumber daya alam. Banyak lagi anak-anak faktor pendorong yang lainnya. Kita lanjut dulu soal nomor 6.
negara X memutuskan membeli produk otomotif dari negara Y karena butuh biaya lebih besar bila harus memproduksi produk otomotif itu sendiri. Hal tersebut mengindikasikan adanya faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu A. Perbedaan teknologi, B. Perbedaan sumber daya manusia, C. Perbedaan sumber daya alam, D. Perbedaan selera, E. Efisiensi. Pembahasan. Efisiensi merupakan kemampuan suatu unit dalam menghasilkan produk dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan unit usaha lainnya. Nah, salah satu faktor pendorong perdagangan internasional adalah adanya keinginan menghemat biaya produksi atau yang disebut dengan efisiensi. Faktor efisiensi ini mengindikasikan adanya kemampuan negara Y untuk membuat produk otomotif dengan biaya lebih rendah jika dibandingkan dengan negara X. Jawaban dari soal ini itu adalah E, yaitu efisiensi. Kita lanjut sekarang soal nomor 7. Berikut ini adalah suatu kegiatan yang menyebabkan devisa suatu negara bertambah. Ingat, garis bawahi, yang menyebabkan devisa suatu negara bertambah. A. Memberikan pinjaman luar negeri. B. Mengekspor barang ke luar negeri. C. Pemerintah menjual valuta asing demi menstabilkan kurs. D. Menjual barang di dalam negeri. E. Membiayai duta besar di luar negeri. Selanjutnya pembahasan. Devisa merupakan alat pembayaran luar negeri. Bertambahnya devisa dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan, yaitu diantaranya dapat diperoleh melalui kegiatan ekspor dan menerima pinjaman dari luar negeri. Bentuk devisa umumnya uang asing dan uang emas, anak-anak. Jadi devisa dapat berfungsi untuk membiayai impor, membiayai konsulat, dan melunasi pinjaman luar negeri. Nah, jawaban yang benar itu adalah B, yaitu mengekspor barang ke luar negeri. Nomor 8 sekarang. Berikut ini adalah contoh terciptanya peralihan teknologi akibat perdagangan internasional. A. Pemberian pelatihan terhadap teknisi mobil hemat energi diimpor Jepang. B. Diberlakukannya impor beras guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. C. Ekspor produk pertanian ke negara yang mengalami kekurangan produk pertanian. E. Produk otomotif buatan Jepang sangat diminati di Indonesia karena Jepang mampu menghasilkan produk otomotif berkualitas baik dengan biaya yang relatif murah. E. Kurma banyak dibeli negara tetangga karena kurma dapat tumbuh subur di daerah Arab Saudi. Pembahasan. Salah satu manfaat perdagangan internasional itu adalah mempercepat alih teknologi. Nah, untuk menggunakan barang-barang impor dari luar negeri, dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Hal ini akan mendorong pihak berkepentingan untuk mengadakan bimbingan atau pelatihan yang mendorong terjadinya alih teknologi, sehingga dimungkinkan suatu negara
mempelajari teknik produksi yang lebih modern lagi. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Pemberian pelatihan terhadap teknisi mobil hemat energi diimpor dari Jepang. Soal 9. Teori keuntungan komparatif dikemukakan David Ricardo dituangkan dalam buku berjudul A. The Economic, B. The General Theory of Interest and Profit, C. Summa Arithmetica, D. The Principle of Economics, dan E. Wealth of Nation. Pembahasan teori keuntungan komparatif atau yang dikenal dengan teori biaya komparatif itu dikemukakan oleh David Ricardo dalam buku The Principle of Economics. David Ricardo melihat beberapa kelemahan dalam teori keuntungan mutlak. Jadi pertama, teori keuntungan mutlak itu tidak memperhitungkan kemungkinan suatu negara tidak mendapat keuntungan mutlak sama sekali. Nah, akibatnya teori tersebut tidak menjelaskan berapa dasar tukar yang terjadi jika negara tersebut melakukan perdagangan. Nah, dari penjelasan itu, jawaban yang benar itu adalah D. Soal terakhir sekarang anak-anak, yaitu soal nomor 10. Tokoh yang mengeluarkan buku The Wealth of Nation adalah A. Adam Smith, B. J.M. Keynes, C. G.R. Terry, D. David Ricardo, E. Carl Butcher. Pembahasan. Adam Smith dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi modern. Adam Smith mengubah buku tentang ekonomi paling berpengaruh itu yang berjudul The Wealth of Nation pada tahun 1776. Nah, jawaban yang benar itu adalah A. Tokoh yang mengeluarkan buku The Wealth of Nation itu adalah Adam Smith. Demikian anak-anak pembahasan penilaian harian kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian untuk menambah pengetahuan. Jangan malas untuk membaca. Selamat belajar.